Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Kemurahan Tuhan tercurah atas hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih. Shalom BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan yang paling dahsyat terdulu buat Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Sungguh karena kuasa darah-Mu kami ditebus, kami dipulihkan. Dan biar pagi hari ini Tuhan kami bawa yang terbaik. Pujian, sembah kami, syukur kami hanya memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyembah-Mu dan mengalami-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan boleh bersama-sama berkata, amin. Sekali berikan tepuk tangan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, umat yang dikasihi Tuhan. Bawa hatimu pagi hari ini untuk menyembah Dia. Kau Tuhan menyelamatkan setiap kami. Engkau Allah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Saat ku masuk ke
darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh darah-Mu. Mari angkat suaramu pagi hari ini menyembah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari dengan bangkit berdiri bersama. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama, ikuti irama ini, come on. Dari apapun, dia sampai kasih-Nya menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Semuanya katakan, meninggikan namamu selalu, memuliakan, katakan dibebaskan. Bersyukur kepada Tuhan, boleh sambil angkat tangan katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh haleluya. Katakan, ku takkan berhenti memuji. Amin. Terus memuji Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Dari pemenang yang percaya katakan amin. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari bersuka cita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu.
sama-sama bagi Tuhan kita. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan selama-lamanya. Ajaib Kau Tuhan. Katakan Kau sumber, serukan. Amin. Haleluya. Sekali lagi ya, sekali lagi katakan. Amin. Aku gak berkasa. Oh, oh, oh. Haleluya, silakan dulu dalam hadirat Tuhan saudara. Yang setuju kita perlu Tuhan dan selalu harus mengandalkan Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. 每当我面对风浪，你总在我身旁，生命不分与我分享更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，牵着信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵着信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Yang tolong ini sama-sama katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja. Katakan yuk. Mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan. Terima kasih buat rancanganmu Tuhan. Hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Katakan sama-sama. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau, amin, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Oh Kau yang selalu ku andalkan ya Tuhan, pertolonganmu sungguh nyata dalam hidupku. Hanya Kau, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Firman Tuhan sendiri bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah yang mengandalkan manusia.
Seringkali dalam hidup saya dan saudara tidak sadar kita mengandalkan manusia, mengandalkan koneksi, mengandalkan semuanya. Tapi pandemi membuktikan hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Waktu pandemi saudara punya uang tidak ada arti, punya koneksi tidak ada arti, betul? Kalau saudara sudah sakit kena COVID udah tidak ada arti semua. Dan di situ saya mulai diingat lagi. Lagu ini memang saya tulis mungkin udah berapa tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, 15 tahun ya, 15 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini menjadi salah satu lagu yang favorit buat saya. Karena saya sadar hari ini saya ada bukan karena saya hebat, saudara. Enggak, saya tidak bisa cerita panjang, tapi saya bukan dari latar belakang penyanyi, tidak pernah mimpin pujian di gereja. Biasa orang penyanyi rohani muncul kalau dari worship leader dulu biasa. Tapi Edward Chan berbeda. Tapi saya mau bilang hari ini hampir 23 tahun Tuhan pakai sejak 2002 dan album pertama album Mandarin, saudara. Saya tidak pintar Mandarin waktu itu, saya cuman dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang berbahasa Mandarin. Dan sampai hari ini Tuhan membuktikan penyertaan Tuhan sempurna. Karena apa? Karena saya belajar mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan. Saudara mau belajar? Angkat tangan sama-sama. Jadikan ref lagu ini, katakan sama-sama yuk. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu, oh ya, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Benar Tuhan, selama kami menyembah-Mu ada mujizat. Yang mengandalkan Tuhan sama-sama katakan, Kau yang selalu, pertolongan-Mu, hanya Kau Yesus yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah, selama ku menyembah, selama kami menyembah-Mu, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Penyembahan itu pasti ada unsur pengorbanan. Kenapa? Penyembahan berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini biarlah penyembahan saudara ada unsur pengorbanan. Ngomong tentang pengorbanan, 4 tahun terakhir ini saya pun belajar. Bukan karena saya mampu, saudara, tapi karena saya tahu Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat saya. Kita yang rusak, hancur, bobrok, bikin dosa tiap hari, tapi Tuhan mau memberikan segalanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu saya tahu betul dan saya merasakan bagaimana kasih itu sendiri. Dan 4 tahun terakhir saya banyak menghilang dari dunia persilatan, gitu ya, dunia rohani. Karena bukan saya tidak melayani, tapi Tuhan punya cerita dalam hidup saya berbeda. Tahun 2020 pada pandemi, saya diizinkan Tuhan untuk saya bersama istri dan anak saya. Hari ini juga ada Agnes, istri saya, thank you. Dia perempuan luar biasa. Kalau bukan dia mungkin udah cerai kita, mungkin udah. Ada anak saya Faith yang nyanyi jangan pernah menyerah, itu ya, itu dia udah besar. Love, ada anak saya yang kedua perempuan. 4 tahun lalu November 2020 saya mendapatkan calling dari Tuhan kuat sekali untuk kami pindah ke Sumba. Dan saya meninggalkan semua kenyamanan saya di Jakarta. Saya orang Gading Serpong, saya tinggal di sini hampir dari 2010. Tapi waktu pandemi itu 10 tahun setelah itu kami pandemi dan kita ke Sumba. Dan kami ke Sumba bukan tinggal di kota, saudara, tidak, tapi kami tinggal di tempat yang tidak ada kehidupan. Jadi betul-betul hutan, dan kami tinggal di tenda 3x4 doang, 3x4.
Eh, Kami mulai dari nol, dari bawah, dan kami melayani orang di sana. Jujur secara manusia dan secara daging pasti saya tidak mau gitu. Bahkan saya harus sampai berkorban, saya harus jual aset saya di Jakarta. Saya bukan penyanyi pengangguran, saudara. Edward Chen tentu masih punya nama gitu ya, masih pelayanan keliling. Tapi enggak tahu kenapa, kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin hari ini saya tidak akan kuat lagi gitu. Tapi waktu itu mungkin betul-betul Roh Kudus yang bekerja. Karena yang memampukan saya dan keluarga saya itu bukan kita, tapi Roh Kudus itu sendiri. Amin. Akhirnya kami ke sana dan kami memulai yang baru, kami melayani. Dan masuk tahun kedua, semuanya belum kelihatan, bahkan uang saya habis. Saya harus jual mobil saya. Bayangin seorang Edward Chen tidak punya mobil. Sampai detik ini, mobil yang saya pakai ke sini pun itu ipar saya pinjam. Rencana memang mau beli gitu ya, tapi belum dapat lah istilahnya gitu. Tapi anyway, saudara bisa bayangkan dari seorang Edward Chen yang begitu bisa berubah total. Bahkan banyak yang kalau saudara follow saya mungkin saudara pernah tahu, tapi kalau saudara tidak follow Instagram saya mungkin saudara tidak tahu. Tapi hamba Tuhan besar follow saya, artis-artis rohani penyanyi yang lain juga follow. Pikir saya ini gila, atau mungkin saya sudah bangkrut, atau saya sudah apa. Tapi enggak, saudara. Karena itu saya mau melakukan apa yang Tuhan taruh. Memang tidak mudah. Dan masuk tahun kedua, tidak kelihatan apa-apa, bahkan semuanya habis. Mulai keraguan muncul. Saudara pernah merasakan itu? Oh, di sini malaikat semua, hebat, bagus Pak Budi. Tapi saya sebagai penulis lagu, jangan pernah menyerah. Saya mau menyerah juga, saudara, karena saya masih manusia. Apa yang saya lihat tidak terjadi, aset saya habis. Untuk sesuatu yang menurut saya waktu itu tidak masuk akal. Padahal saya juga sudah pelayanan, namanya Edward Chen tentu pelayanan ya. Tapi yang dimaksudkan pelayanan buat Tuhan itu mungkin berbeda saat itu. Sampai saya pikir saya menjadi orang tua yang agak sedikit tidak wajar lah gitu ya. Karena anak saya dari yang sekolah di Jakarta harus homeschooling. Karena di sana tidak mungkin ke sekolah di Sumba tentunya, tidak mungkin. Justru kita yang ngajarin mereka gitu ya. Saudara bisa bayangkan umur kelas 5 SD gitu, umur 8, 9, 10, itu 5 kurang 4, 5 dijawab. Saya masih ada di Instagram saya kalau saudara mau lihat. Kan saya posting saking stres saya gitu. Makanya saya tahu dimanapun kita berada Tuhan mau kita jadi berkat, bukan cuma di panggung. Dan bersyukur istri membantu, anak-anak saya pun mengajar waktu itu. Dan ini ceritanya saya tidak perpanjang, tapi ada video klip. Bisa diputar, saudara bisa mendapat gambaran. Edward Chen bukan Edward Chen yang saudara kenal lagi. Ini tenda yang kami tinggal. Diterpa badai hancur, mata saya hampir buta, masuk biji besi. Truk terbalik menghantam bangunan yang kami bangun. Inilah di pohon ini anak saya sekolah dan istri saya juga bantu bekerja. Saya gantung baju, cuci baju, bantu istri saya. Hanya kami berempat harus jadi berkat buat desa di sekitar, bikin air, bagi kebun, hasil kebun kami sendiri, bagi-bagi, subur banget di sana di tempat saya, puji Tuhan. Dan inilah akhirnya selama di sana kami bikin learning center, namanya Umarato Learning Center. Dan sekarang sudah 45 anak yang kami didik, setiap hari sekolah, kasih minum susu tiap hari. Ini anak saya sama, ya mereka bantu. Itu istri saya. Kami ajarkan juga Bible study, selalu pasti. Saya tetap melayani ke kampung, ke orang-orang, tetap masih sharing firman, nyembah. Ini salah satu lagu mungkin saudara kenal juga, lagu yang saya tulis, sampai ke kampung pun mereka tahu ternyata. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kita harus bisa belajar bertahan di dalam iman, setuju kan, amin. Di dalam bertahan itu, saudara tetap setia dan percaya, makanya muncul suatu dampak yang luar biasa. Memang tidak mudah. Saya hampir menyerah, tapi bersyukur saya tidak menyerah. Kalau saya menyerah waktu itu tidak ada learning center ini dan tidak jadi apa-apa. Dan hari ini Tuhan membuktikan, Dia berjanji, Dia menepati.
Banyak orang bilang mujizat mana, mujizat mana. Oh come on, yang pertama mujizat saudara sudah terima harusnya. Mujizat yang terbesar, saudara bisa mengenal Kristus, itu mujizat. Siapa bilang mengenal Tuhan gampang? No, tidak gampang. Kalau gampang semua orang bisa percaya Tuhan. Yang kita sudah bimbing, yang kita sudah khotbahin saja setiap hari, belum tentu dia kenal Tuhan, betul? Yes, jadi tidak gampang kenal Tuhan. Tapi kalau saudara bisa kenal Tuhan ini, saudara dibukakan. Bukankah itu mujizat Tuhan terbesar? Tapi selanjutnya kita pun harus jadi mujizat buat banyak orang. Mari kita belajar bertahan. Seperti lagu ini yang menguatkan saya di sana, salah satunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Dan lagu yang saya tulis selalu hasil apa yang saya ngalamin sama Tuhan. Saya bukan orang yang pintar nulis lagu, tapi selalu apa yang saya lakukan bersama Tuhan itu jadi lagu. Faith, tadi saya bilang juga pagi, faith and faithful itu tidak bisa dipisahkan. Setia nih saya mau bilang faithful. Percaya itu tentu faith. Anak saya juga namanya Faith. Semoga dia terus faith sama Tuhan, ya. Ya kita tidak tahu ya, tapi kita tetap berdoa. Maksud saya gini, orang yang percaya harusnya dia setia. Begitupun orang yang setia, pasti dia terus percaya. Makanya bukan berarti mujizat tidak ada. Ada begitu banyak orang bentar lagi mau nyampe mujizat, tapi dia udah mundur lagi. Karena dia udah mau bertahan. Padahal Tuhan bilang bentar lagi. Tadi firman Tuhan disampaikan oleh Lydia, Pastor Lydia, juga gitu. Kalau Petrus tidak ikut apa yang Tuhan ngomong, dia tidak setia terhadap janji Tuhan, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu janji Tuhan ya. Emang dia bisa dapat ikan? Itu ya. Ada begitu banyak cerita di Alkitab. Kalau Yusuf tidak bisa bertahan sampai dari awal dipikir dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Nggak mungkin. Yang dia lihat dia dibuang, di penjara, di semua, di fitnah dan segala macam. Begitupun kalau saya waktu itu 2 tahun lalu, bukan 2 tahun lalu, waktu 2 tahun saya menjalani di Sumba, saya mundur. Saya mau pulang kapanpun ke Jakarta, menikmati lagi sebagai Edward Chen, terlalu bisa saudara. Saya masih punya rumah, saya tidak jual. Pelayanan banyak, bahkan saya tolak pelayanan. Padahal saya hidup dari melayani selama 22 tahun menjadi Edward Chen. Saya tidak pernah punya bisnis, tidak punya apa-apa. Jadi kalau saya tidak nyanyi, saya tidak melayani, saya tidak khotbah, tidak ada uang saya. Di Sumba, siapa yang mengundang Edward Chen? Beberapa gereja ada memang mengundang, karena tiketnya cukup mahal. Tapi yang saya mau bilang, untuk memilih, tentu saya lebih suka di Jakarta. Karena saya sudah punya nama di Jakarta, sudah semuanya pelayanan ada. Tapi sekali lagi, di Sumba pun saya bisa jadi mujizat buat orang-orang banyak. Amin. Kalau engkau belum menerima mujizat, jadilah mujizat buat sekelilingmu. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. He never fails. Dia tidak pernah gagal. Hari ini saya bisa buktikan. Saudara lihat sendiri. Ada anak-anak yang Tuhan izinkan. Sekarang mereka bisa ngitung, bisa bahasa Inggris, bisa doa dalam bahasa Inggris, bisa semuanya. Itu udah lebih dari mujizat. Jadi berkat. Berkat bukan cuma di panggung. No. Amin. Yuk sama-sama katakan. Tuhan tak pernah janji, semua, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Janji Tuhan menyertaimu. Katakan, Tuhan tak pernah janji
Dia tidak pernah janjilah jalanmu enak, nyaman, lurus. No, sekalipun berlobang, berliku, ini janji Tuhan. Kekuatan, mari katakan, angkat tanganmu. Jangan pernah menyerah. Ini bagian kami Tuhan. Never give up on you. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan pada jiwamu yang mungkin mau kalah, mau menyerah, angkat tanganmu, katakan. Jangan pernah Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan yuk, dia lihat imanmu bangkit siang hari ini. Mari angkat tangan, bilang pada jiwamu sekali lagi, come on. Jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah ada bagi yang setia dan jemaat sendiri bilang sama Tuhan, jangan pernah menyerah. Yes. Saat hati ini yang kami lakukan, to worship you. Takkan menyerah. Bagi yang setia dan sekali lagi dengan kerendahan hati bilang sama Tuhan, katakan, jangan pernah mungkin keluargamu masih belum disembuhkan Tuhan. Suami istri masih bertengkar, anak masih rusak. Jangan menyerah, karena Yesus tidak pernah menyerah buat saudara dan saya. Buktinya dia mati, turun ke dunia, menyelamatkan hidupmu. Janji Tuhan pasti selalu akan menolong hidupmu. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah. Come on. Mujizat Tuhan ada saat hati. Bagi yang setia dan mujizatmu ada Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari ambil waktu sebentar sembah Tuhan. Oh, haleluya. Takkan menyerah, takkan putus asa. Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah menyerah,
tak pernah menyerah. Oh, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Semua menjadikanku lebih. Tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Yang setuju dia tidak pernah gagal. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji, menepati janjimu, menepati janji, menepati janji, janjimu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas siang hari ini yang telah Kau berikan buat kami semua Tuhan, untuk Kau kumpulkan kami semua bersama di BSD Church Tuhan. Sekarang kami ingin masuk ke dalam firman-Mu. Tuhan, pakai pikiran dan juga hati kami, Kau bukakan selebar-lebarnya Tuhan, supaya kami semua bisa siap mendengarkan firman-Mu. Kamu juga pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada siang ini, supaya apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu bisa memberkati semua orang yang telah hadir. Sama-sama kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk semuanya, shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Edward yang sudah melakukan pelayanannya. Sebenarnya aku sudah sering banget dengar lagu dari Om Edward dari aku kecil. Dan salah satu lagu di saat aku lagi SD, ini adalah lagu cinta pertama sebenarnya, yang pernah aku dengarin. Tadi aku barusan coba searching di Spotify, apa ya lagunya. Dan ini ternyata lagu sama tante juga, jadi waktu itu memang Om Edward sama tantenya nyanyi bareng. Lagunya Saat Kau Bersamaku, I said I love you. Nah itu kayaknya pas awal-awal nikah kayaknya. Nah, dan puji Tuhan banget, senang banget ketemu Om Edward lagi dan Tante. Sekarang ternyata pernikahannya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan malah sekarang juga memberkati banyak sekali anak-anak di Sumba. Jadi sekarang aku mengucapkan welcome home ke Gading Serpong. Dan semoga pernikahannya dan juga pelayanannya terus diberkati oleh Tuhan. Itu lagu bagus banget. Aku dulu suka banget, sampai aku tuh mengulang-ulang dan dulu masih pakai CD. Dan sering aku play di mobil, terus papa mamaku mikir ini lagu siapa, lagunya cinta-cintaan. Tapi dulu aku suka banget, tapi seperti itu. Jadi salam kenal semua, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin udah kenal atau mungkin belum. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Lydia. Saya berumur 26 tahun, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan kakak saya mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu juga sempat naik ke atas mimbar untuk didoakan sama papa saya karena kakak saya pergi ke Jepang. Dan saya juga memiliki seorang adik saya sepertinya masih SMA, saya juga sudah agak lupa. Tetapi kita satu keluarga pakai Tuhan untuk sama-sama melayani dari kita kecil. Jadi memang sudah menjadi salah satu tradisi di keluarga saya, di mana sejak kita kecil kita sudah diajarkan untuk melayani. Tetapi memang kebetulan karena saya juga masih bekerja, saya jarang sekali bisa datang ke BSD. Dan kebanyakan dari waktu saya gunakan untuk di Jakarta. Jadi saya tinggal di Jakarta untuk bekerja, dan terkadang setelah saya selesai kerja atau mungkin weekend,
kadang saya tuh bingung saya mau ngapain ya, saya harus cari aktivitas gitu. Dan ternyata di Jakarta untuk anak-anak muda banyak sekali aktivitas yang suka ngetren, maka dari itu suka dilakukan oleh anak-anak muda. Seperti contohnya di saat COVID, salah satu aktivitas paling populer adalah main golf. Lalu 2 tahun yang lalu, gara-gara ada salah satu artis YouTube dan selebriti Indonesia bikin acara namanya Lagi-Lagi Tenis. Mungkin ada anak-anak muda atau bapak ibu yang nonton TV, itu cukup populer, maka dari itu banyak sekali anak-anak muda yang juga langsung bermain tenis. Dan sekarang salah satu aktivitas paling populer yang setiap saya buka Instagram pasti ada yang lagi main itu sekarang. Saya bisa jamin. Mungkin Bapak Ibu tahu apa aktivitasnya? Pedal Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu pedal? Kalau tahu mungkin ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng. Jadi pedal ini adalah sebuah permainan olahraga yang cukup baru, di mana ini adalah kombinasi antara tenis dan juga badminton. Dan itu sangat digemari oleh anak-anak muda. Dan karena saya mungkin masih tergolong muda juga, saya akhirnya pengenlah mencoba main pedal tuh seseru apa sih sampai orang-orang itu tuh bisa sangat terobsesi. Saya coba dan ternyata saat saya mencoba, saya itu coba cuman gara-gara saya FOMO Bapak Ibu. FOMO itu singkatan dari Fears of Missing Out. Atau bisa disebut juga kayak mau ikut karena pengen ikutin tren. Tapi ternyata saya belajar bahwa saya tuh ternyata tidak terlalu suka untuk main pedal. Kenapa? Karena menurut saya ya sudah, itu tren saja, tapi itu bukan sesuatu yang benar-benar saya gemari. Akhirnya saya mencoba untuk explore, kira-kira apa ya yang saya sukai dan gemari menjadi salah satu aktivitas utama saya. Akhirnya saya mencoba yang namanya scuba diving atau menyelam. Scuba diving adalah sebuah aktivitas yang mungkin belum terlalu terkenal di zaman sekarang, cuman memang sesuatu yang saya sangat gemari. Kenapa? Di sini coba boleh di play videonya tanpa suara aja. Minggu lalu saya itu baru balik dari Phuket atau dari Thailand untuk mencoba beberapa lokasi untuk diving. Boleh di play aja mungkin tim multimedia. Oke. Nah, di sini saya bisa menemukan keindahan laut yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan juga di video ini belum menggambarkan seberapa cantiknya asli dari si kelautan ini. Ini hanya di video aja udah kayak gini Bapak Ibu, apalagi aslinya. Maka dari itu, di saat saya sedang diving, papa saya langsung ngabarin saya, bilang, "Dek, boleh nggak kamu ngisi untuk minggu depan?" Saya mikir, waduh, saya belum siapin materinya nih, kira-kira apa ya? Sebuah materi yang saya rindu untuk sampaikan ke Bapak Ibu semua, tapi berhubungan dengan apa yang sedang saya gemari. Maka dari itu, saya memilih tema menyelami kedalaman kasih Tuhan. Diving adalah menjadi salah satu ilustrasi di mana ternyata kedalaman laut itu juga bisa mengartikan kedalaman kasih Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu harus tahu, laut ini bisa dibilang 70-80% dari bumi. Jadi ternyata darat itu tuh lebih sedikit daripada kelautan. Dan laut ini belum semuanya bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar dan lebarnya laut, apalagi kasih Tuhan. Karena kenapa? Mari kita sama-sama lihat di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Ini ayo kita coba baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di sini digambarkan bagaimana kasih Tuhan itu bukan dangkal saja atau bukan hanya di permukaan saja. Tetapi di sini digambarkan bagaimana
kasih Tuhan mencakup seluruh ruang hidup kita. Di mana dikatakan lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, yang sekalipun melampaui segala pengetahuan. Di Alkitab dikatakan berarti kasih Tuhan tuh besar sekali. Saking besarnya sampai kita tuh tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan. Maka dari itu coba kita sama-sama belajar bagaimana sih kedalaman dari kasih Tuhan. Ada salah satu penjelajah laut terkenal, mungkin kalau misalnya orang-orang penyelam juga lumayan familiar sama dia. Dia adalah seorang tokoh yang bernama Jacques Cousteau. Mungkin salah penyebutannya ya Bapak Ibu, mohon maaf, tapi mungkin namanya Jacques Cousteau. Nah, dia sempat bilang di salah satu quote dia yang paling terkenal, "The deeper you go, the quieter it becomes, and yet the more alive everything is." Kalau kita lihat laut secara permukaan, yang bisa kita lihat apa Bapak Ibu? Hanya atasnya saja, mungkin ombak atau mungkin ya ikan-ikan kecil yang bisa kita lihat secara permukaan. Tetapi di saat kita masuk ke dalam, lebih dalam dan lebih dalam lagi, ternyata banyak keindahan yang bisa tergambarkan. Contoh, ini mungkin sekitar di 5-8 meter, kita bisa menemukan tanaman-tanaman yang sangat-sangat indah. Dan tanaman-tanaman indah ini yang paling bagus di dunia itu ada di Indonesia. Itu baru 5-8 meter. Semakin dalam, semakin banyak keindahan laut yang bisa kita temukan. Dan hal ini sebenarnya paralel dengan iman kita. Sering sekali kita sebagai orang Kristen hanya mengenal Tuhan secara permukaan saja. Biasa kalau ditanya, kamu orang Kristen, emang kamu kenapa orang Kristen? Biasanya orang-orang Kristen bilangnya, oh iya saya ke gereja. Habis ke gereja saya nyanyi, pulang. Nah itu adalah orang-orang Kristen dengan iman dan kasih kepada Tuhan hanya di permukaan saja. Tetapi di saat kita bisa masuk lebih dalam, ke dalam hadiratnya dan merasakan kasihnya, di situ kita baru bisa melihat dan merasakan hidup sejati di dalam Tuhan Yesus. Pas pertama kali saya diving Bapak Ibu, saya jujur saya sebenarnya takut sekali. Kenapa saya takut? Jadi sebenarnya mama saya tuh punya trauma terhadap laut. Jadi ini adalah sebuah trauma masa kecil dia. Dan mungkin karena trauma ini akhirnya orang tua saya tidak pernah membawa saya ke dalam laut. Jadi saya sangat diasingkan lah dengan laut. Tetapi suatu hari saya pernah mencoba yang namanya snorkeling. Di saat saya snorkeling, saya sangat suka. Tetapi itu hanya di permukaan saja. Saya merasa, wah saya pengen nih coba ke bagian yang lebih dalam. Di saya mau mencoba masuk ke dalam bagian lebih dalam. Di saat saya lihat gelap, saya takut. Langsung otomatis saya takut. Lalu akhirnya saya tetap memberanikan diri, saya ingin mencoba hal baru. Akhirnya saya bilang, yaudah deh bagaimana kalau saya ambil sertifikasi untuk diving. Padahal saya tetap tahu saya takut. Akhirnya pertama kali saya melakukan itu saya panik sekali. Tetapi instruktur saya pernah bilang ke saya adalah seperti ini. Jangan pernah kamu takut karena you have your equipment. Jadi kalau kita mau menyelam Bapak Ibu, itu tuh kita ada kayak equipmentnya lah. Selama kita memakai itu, bisa digaransi bahwa kita tidak akan kenapa-kenapa. Karena oksigen ada, kita mau ngambang juga bisa, karena itu basically sebuah pelampung gitu. Nah di sini saya langsung berpikir, wow manusia aja di saat mereka mau menyelam, bisa begitu percayanya kepada sebuah peralatan untuk mereka bisa bertahan hidup. Apalagi orang Kristen. Orang Kristen juga pasti harus terus percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu menyelamatkan hidup kita. Di sini kita bisa lihat di bagian poin kedua, yaitu bagaimana Tuhan selalu berada di saat manapun kita berada. Mazmur 139 ayat 7-10 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Di sini dikatakan tidak ada tempat yang terlalu dalam bagi Tuhan. Karena dimanapun kita berada, di situ pun Tuhan akan selalu ada di sisi kita. Seperti ayat Alkitab yang baru saja saya bacakan, ini adalah sebenarnya bukti janji Tuhan bagaimana Ia akan selalu menuntun dan juga memegang kita. Di saat kita lagi terpuruk, mengalami kesulitan, atau apapun itu. Salah satu contoh kesaksian hidup nyata saya, meskipun saya hidup baru 26 tahun ya, mungkin jadi kesulitan hidupnya belum sesulit Bapak Ibu semua, tapi menurut saya ini adalah salah satu problem terbesar kehidupan saya selama saya hidup. Jadi, selama saya 26 tahun hidup ini, ada satu masa di mana menurut saya itu adalah masa tersulit saya, yaitu di saat saya sedang SMA. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang sudah punya anak tahu, kalau kita misalnya lagi SMA atau SMP, ada pilihan kurikulum. Kurikulumnya misalnya satu yang dari pemerintah, jadi itu dalam jalur UN, ada juga yang jalur Cambridge, which is yang dari Inggris, tapi ada juga yang jalurnya International Baccalaureate atau IB. Nah, kebetulan sekolah saya itu memberikan program IB. Ya sudah, akhirnya saya mencoba menjalani itu. Saya by the way anak pertama Bapak Ibu yang melakukan kurikulum tersebut. Jadi saya ini kelinci percobaan di keluarga saya. Udahlah nih dites gitu. Kenapa menurut saya IB ini adalah salah satu kurikulum tersulit selama saya hidup. Even dibandingkan di saat saya kuliah dan saya sekarang juga sudah bekerja 6 tahun. Menurut saya bekerja, kuliah dan SMA masih paling susah Bapak Ibu. Karena di IB, pasti anak-anak langsung kan, tuh kan mami susah SMA. Tapi kenapa? Pas saya di IB itu bukan saja saya harus belajar, tapi anak-anaknya juga dituntut untuk bisa public speaking, presentasi, dan juga membuat esai. Di mana skill set ini biasanya baru akan diajarkan kepada anak-anak di saat mereka berkuliah. Tetapi memang IB ini berbeda, mereka memaksakan dan mendorong anak-anaknya sudah bisa dari SMP dan SMA. Di saat itu kenapa saya juga makin merasa ini juga makin susah adalah kebetulan sekolah saya waktu itu sedang mengalami masalah. Maka misalnya saya ada 8 pelajaran, gurunya cuma ada 5. 3-nya saya tidak punya guru. Lalu saya tanya ke sekolahnya, wah gimana nih saya cara belajarnya? Mereka bilang, ya udah self study. Kata-katanya keren Bapak Ibu, self study. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, belajar sendiri deh. Nah tetapi, saya aja gimana saya mau belajar Bapak Ibu? Saya ngerti aja enggak ada yang ngajarin juga. Maka datanglah saatnya di mana ada ujian tengah semester. Di saat ujian tengah semester, saya sudah belajar sebisa saya dan saya hanya mengandalkan kebisaan saya saja. Yuk ujian, isi, nggak ngerti skip. Keluar hasilnya kurang memuaskan. Lalu saya merasa kayak, tapi saya sudah belajar sebisa saya sudah hafalin 1 buku. Tapi kok masih ya nilainya ini jelek. Saya merasa nggak ada guru, pantas nilai saya jelek. Lalu akhirnya datanglah suatu saat di mana kita harus ujian akhir semester. Ini untuk decide whether or not saya lulus atau tidak. Dan juga karena saya udah kelas 12, jadi ini juga menentukan universitas mana yang saya akan masuk. Saya belajar sekeras mungkin, belajar setiap hari pagi, siang, sore, malam, kerjain semua essay, PR. Sampai suatu saat 1 minggu sebelum saya ujian, saya merasa kayak, wah
nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau saya terus mengandalkan diri saya sendiri atau menyalahkan pihak sekolah, ini tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan permasalahan saya. Maka waktu itu saya join Komsel atau kalau misalnya di BSD Church namanya CG. Jadi di CG ini saya bersama dengan teman-teman saya yang seumuran saya sharing. Saya bilang, guys, aku lagi kesulitan banget nih, minggu depan aku ada ujian. Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi kok saya nggak pede ya. Akhirnya ada salah satu mentor saya, dia bilang seperti ini, Lid, kamu sudah berdoa belum? Karena hanya ada satu kepribadian yang bisa menolong kamu. Oh iya, di saat itu saya sempat lupa sebentar doang ya Bapak Ibu, kalau saya belum mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dari saat itu saya langsung, oh iya, yuk kita sama-sama menyerahkan diri untuk bisa membiarkan Tuhan untuk ambil kendali. Jadi saya berdoa, mungkin saya dulu masih kecil ya Bapak Ibu, jadi saya doanya tuh benar-benar lumayan dangkal sekali. Saya bilang, Tuhan tolong banget supaya aku bisa dapat nilai bagus, aku sudah belajar sekeras mungkin, tapi Tuhan aku tahu cuman kamu yang bisa benar-benar membantuku di saat aku ujian. Kalau bisa Tuhan menggerakkan pensilku, Tuhan gerakin. Sudah sampai di titik itu Bapak Ibu. Akhirnya masuklah kita ke dalam ujiannya. Di ujiannya itu kalau ditanya bisa atau enggak, yang pasti lebih bisa daripada pas saya ujian tengah semester. Dan beruntungnya di ujian yang paling sulit, ujian itu bentuknya adalah pilihan ganda. Buat saya yang waktu itu masih sangat muda, saya merasa itu sudah pertolongan Tuhan, itu mujizat. Karena pilihan ganda itu, wah kita tinggal tebak lah yang mana. Karena saya paling suka ujian pilihan ganda. Mungkin teman-teman di sini yang juga dulu pernah sekolah juga agree gitu, kayak oh iya pilihan ganda tuh memang paling enak. Karena udah ada pasti jawabannya yang mirip-mirip atau yang benar. Lalu akhirnya saya menjalani berbagai ujian-ujian tersebut dan keluar hasilnya. Awalnya saya tidak punya ekspektasi untuk hasilnya karena menurut saya juga pinter enggak banget. Ya saya rajin aja, cuman pinter ya oke lah, cukup gitu. Tapi pas saya keluar hasilnya, saya cukup kaget Bapak Ibu. Dan even teman-teman saya juga ikutan kaget. Kok bisa? Lydia ini nilainya lumayan bagus gitu. Dan juga siapa sangka Tuhan menuntun saya jauh lebih dari yang saya pernah bayangkan. Saya akhirnya dibantu Tuhan melalui nilai tersebut untuk masuk ke salah satu universitas di Indonesia yaitu di UI. Di situ saya saya kaget juga Bapak Ibu. Pertama, di saat saya SMA, bahasa Indonesia saya tuh buruk lah, belum seperti sekarang. Saya cuma bisa bahasa Inggris. Lalu nilai saya menurut saya juga pas-pasan. Lalu saya bisa keterima di UI. Saya merasa kayak wah ini tidak mungkin kalau bukan pertolongan Tuhan. Karena kenapa? Di saat hasil dari UI keluar, orang pertama yang membuka hasilnya tuh mama saya. Dan kita lagi liburan di Jepang. Pas dibuka, kamu keterima deh. Saya kayak, nggak mungkin, saya juga nggak bisa. Kata mama saya, bener ini, bener. Saya sampai refresh Bapak Ibu berkali-kali. Karena menurut saya itu salah. Menurut saya kalau saya sebagai manusia itu tidak mungkin. Tapi saya ingat bahwa karena saya punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya, semua itu pasti possible within His hands. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dan yang terakhir adalah menyelam lebih dalam. Di Lukas 5 nanti Bapak Ibu bisa baca perikopnya mungkin di rumah. Di Lukas 5 ini bercerita bagaimana kalau kita terus setia akan kasih Tuhan, kita bisa memanenkan banyak sekali keindahan-keindahan yang Tuhan berikan. Seperti contohnya di Lukas 5 ini bercerita tentang Simon. Simon sedang berlayar menggunakan kapalnya, lalu Tuhan bilang ke Simon, "Hei Simon, pergilah ke bagian lautan yang dalam sana." Awalnya kalau Bapak Ibu nanti baca, Simon bilang,
Tuhan ngapain saya ke sana? Saya sudah ke sana dan tidak ada apa-apa. Tapi Simon percaya bahwa karena ini adalah kata-kata dari Tuhan, ia ingin belajar untuk percaya atas kata-kata dari Tuhan. Maka dari itu dia bilang, ini bahasa gaulnya, oke lah, let's go. Pergi dia menggunakan kapalnya dan dia tetap setia untuk melemparkan jalannya. Mungkin dia nunggu awalnya, mana nih ikannya? Ternyata benar Bapak Ibu, yang sebelumnya tidak ada apa-apa, di saat dia mau untuk percaya atas kata-kata Tuhan, dia pun akhirnya bisa mengambil dan memanenkan ikan-ikan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari Alkitab bagaimana jika kita terus ingin setia kepada Tuhan, kita juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada salah satu lagu dari Hillsong, ini juga menjadi salah satu inspirasi saya kenapa saya pengen bawa firman Tuhan bertema laut. Bukan hanya itu hobi, tapi gara-gara saya terinspirasi dari satu lagu. Dan mungkin ini udah lagu yang cukup lama dan mungkin banyak teman-teman di sini juga mungkin ada yang tahu. Dan menurut saya bridge-nya itu bagus sekali dan setiap kali saya mendengarkan bridge-nya, menurut saya ini adalah the strongest songs bridge that have ever been written. Jadi dia bridge-nya seperti Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Wherever you will call me, take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Di bridge ini dikatakan, dimanapun Tuhan kau panggil aku siap untuk ikut bersama kamu. Dan saya percaya kalau saya terus ikut bersama kamu, my faith will be made stronger because of your presence. Setiap kali saya di mobil, jadi karena saya harus traveling cukup jauh ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih hari Minggu seperti ini, saya harus bawa mobil saya balik ke Jakarta, di mana macet banget, biasa 2 jam. Selalu ada lagu ini playing in the background. Karena kenapa saya percaya bahwa hanya karena penyertaan Tuhan di hidup saya, banyak sekali mujizat-mujizat yang telah terjadi. Sampai suatu titik, kebetulan teman-teman saya datang dari background yang berbeda-beda dan dari agama yang berbeda-beda juga. Sering sekali mereka bilang seperti ini, Lydia kamu tuh anak paling hoki, anak paling beruntung. Saya merasa, hoki, beruntung, kenapa ya? Mereka selalu bilang, iya semuanya tuh pasti falls into the perfect places for you. Kamu mau A, pasti kamu dapat. Kamu dapat B, kamu pasti dapat. Dia tanya, apa sih sebenarnya kuncinya? Apa yang kamu lakukan yang sampai kamu tuh hoki banget? Saya sempat merenung Bapak Ibu, saya gak pakai apa-apa ya. Saya gak punya gelang kehokian, saya gak punya. Saya punya apa lagi ya, saya juga pinter juga enggak gitu. Tapi saya baru sadar, karena sejak kecil saya selalu menanam pelan-pelan kasih saya kepada Tuhan. Mulai dari pelayanan, saya seringkali juga kalau misalnya di keluarga saya, meskipun ini cuma makan ya Bapak Ibu, saya yang pimpin doa, tapi dengan saya terus konsisten, memperlihatkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan saya dan juga saya memberkati orang lain, itulah bagaimana Tuhan juga akan memberkati kita endlessly. Dan untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya tadi sudah sempat bahas mengenai yang pertama, kasih Tuhan yang begitu dalam. Yang kedua adalah dia selalu hadir di situasi apapun kita, baik itu kita dalam kedalaman, kesulitan, ataupun pergumulan. Dan yang ketiga adalah Tuhan ingin untuk kita sama-sama menyelam lebih dalam untuk selalu taat akan kasih-Nya. Maka dari itu saya percaya semua orang hari ini di BSD Church juga ingin untuk mendalami kasih Tuhan, amin.
Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah Kau berikan buat kami semua untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai kami semua untuk kami bisa lebih setia lagi mendalami kasih-Mu Bapa. Sekarang kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, baik dalam persembahan dan juga perjamuan. Tuhan pakai kami semua untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar dan juga untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu. Hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu selamanya untukmu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu selamanya untukmu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa. Kami mau berjanji Tuhan, di siang ini kami tidak mau di perataran. Kami mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami mau menjadi murid Kristus yang militan. Ini aku Tuhan, aku milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kekasih Tuhan, di depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagiku. Tubuh Yesus yang sudah dicambuk untuk pelanggaranku. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Semua organ tubuh saya menjadi sehat kembali. Saya terima pemulihan, saya terima kesembuhan dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita makan roti dengan penuh percaya dalam nama Yesus. Kita angkat anggur. Inilah darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Di atas kayu salib, darahnya hapuskan dosaku. Dalam nama Yesus saya terima pengampunan. Saya terima anugerah Tuhan. Saya diangkat menjadi anak Bapa dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dipatahkan. Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk dosa dan segala macam bentuk kutuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku bebas dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum anggur dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Amin. Terjadi segenap di dalam nama Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Apa yang gak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Tuhan baik. Kami percaya 2025 Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua terjadi dan digenapi untuk semua umat-Mu yang ada di BSD Church. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Biar apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Di mana kami boleh Tuhan ingatkan untuk lebih dan lebih lagi mengikut Yesus.
Kami tidak mau di pelataran Tuhan, tapi kami mau menyelam bersama dengan Engkau dan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pastor Lydia Sukandi Tuhan, Kau berkati di masa mudanya, Kau berkati perjodohannya, Kau berkati masa depannya Tuhan, biar masa depannya boleh menggenapi rencana Tuhan. Pekerjaannya, karirnya kami percaya Tuhan terus angkat jadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah turun, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati lingkungannya, Tuhan berkati komunitasnya Tuhan, Tuhan pagari dengan malaikat surgawi-Mu ya Bapak. Terima kasih Kau berkati juga adik dan kokonya, Kau berkati kedua orang tuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Pastor Edward Chen Tuhan, di mana Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Dari masa bujangannya sampai dengan sekarang mempunyai istri dan anak-anaknya. Kau berkati pelayanannya Tuhan, biar melalui pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya di Sumba ya Tuhan. Tuhan ada berserta dengan Edward Chen dan keluarga yang dicintainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, waktu kami pulang kami berbeda dengan waktu kami datang. Kami semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kesempatan kami yang terindah pada saat hari ini, biar semua itu untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan dan kami mengembalikan perpuluhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati umat-Mu yang memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, usaha pekerjaannya Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, persembahan, silakan duduk. Persembahan dan perpuluhan kita, ibadah satu dan ibadah kedua, kita mau salurkan menjadi berkat. Ya, saya percaya siapa yang menabur, dia akan menuai. Jadi persembahan dan perpuluhan kita bukan kita karena kelebihan. Keuangan kita surplus, enggak Bapak Ibu ya, Tuhan saja yang tahu ya, tapi kita ingin jadi berkat. Jadi persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu, ibadah ini dan ibadah pertama kita mau menabur untuk pelayanan Pastor Edward Chen di Sumba ya. Pilihannya hanya dua, saudara yang mau diutus ke sana menetap atau mensupport pelayanan Pastor Edward Chen. Saya percaya siapa yang menabur pasti akan menuai. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA yang juga tertera di layar. Hadirilah ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 jam 9 dan jam 11 pagi. Kita akan bersama memuji dan memuliakan Tuhan serta menyaksikan pementasan drama Hineni. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari bersekutu dan menyembah Tuhan bersama dalam Morning Worship On-Site tanggal 19 April 2025 jam 5 pagi di Trembesi Hotel bersama dengan Bapak Roy Effendi Butar-Butar. Yeah.
Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah raya Paskah bersama BSD Church. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Yesua Abraham dan mendengarkan kabar baik bersama Pastor Gusti Agung. Tanggal 20 April 2025, jam 9 dan jam 11 pagi. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Care and Grow Community akan kembali diadakan pada hari Rabu tanggal 16 April jam 7 malam. Silakan pilih di 3 area terdekat dari tempat tinggal Anda. Children of Blessings atau CHOBI akan kembali diadakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 jam 9 dan jam 11 pagi. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu, multimedia, dan juga singer. Anda dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama sekali saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di BSD Church. Silakan angkat tangan saudara di tempat saudara duduk, biar tim Aser bisa menghampiri Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di BSD Church. Baik, berarti kita semua jemaat yang setia beribadah di tempat ini, saya mengundang kita bersama-sama, ajak rekan kita untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong, supaya kita boleh melihat kursi-kursi yang kosong bisa terisi dengan jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tambahkan pengumuman bahwa morning worship hari Sabtu yang akan datang pukul 5 itu diadakan di Hotel Trembesi, tapi bukan di ruangan ini. Kita akan adakan di kalau kita masuk lobi mau belok ke P1, P2 itu ada satu ruangan di sebelah kiri di pojokan situ, biasa ada banner. Bapak Ibu Saudara nanti bisa hadir bersama-sama. Kita akan hadir dalam morning worship pukul 5 pagi pada hari Sabtu yang akan datang secara onsite di tempat ini. Ada kesempatan untuk kita bisa bersama-sama hadir. Dan serasa itu, dan terima kasih kepada Pastor Lydia yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Pastor Lydia dalam masa mudanya. Kita percaya Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar untuk Pastor Lydia, boleh Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Edward Chen yang bersama dengan Ibu yang sudah melayani kita dengan pujian, kesaksian. Kami sangat diberkati dan doa kami menyertai pelayanan Pastor Edward bersama Edward Chen bersama dengan keluarga di Sumba. Biar Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, bila nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung, dan kami percaya setiap orang yang hadir menikmati Engkau dan menikmati hadirat Tuhan. Yang lapar dan haus, kami percaya setiap kami sudah dipuaskan oleh dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan, dengan kesaksian. Bahkan kami sudah mengembalikan persembahan milik Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik tim WL, singer Tuhan, pemain musik, soundman, kameramen, multimedia, bahkan tim pendoa. Tuhan, kami berdoa bahwa dirilah kami semua dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, dan kami berdoa ajar kami untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi Tuhan di hari yang akan datang, supaya kami dapat melakukan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya di mana ada nama Tuhan ditinggikan, di nama Tuhan diagungkan, maka akan menarik banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan setiap kami pada hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati, akan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat.
dan Tuhan akan pertemukan kami di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan akan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Engkau membawa kami naik bukan turun, dan apa yang kami kerjakan dilakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menyongsong kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu